persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Ya, aku adalah pendukung Abah Anies, tapi aku mencekam perkataanmu saat ini. Kau mengatakan Pak Prabowo itu menjijikan. Aku harap pendukung-pendukungnya Prabowo, admin Gerindra, tolong atas ini, yang ini. Pertama, dia menghina presiden saat ini. Tolong ditangkap. Strategi Bapak Prabowo merangkul Banteng dan anak-anak Abah itu tidak menyebabkan Pak Prabowo ditinggalkan oleh orang-orang yang mendukung beliau. Orang-orang yang mendukung beliau tetap mendukung beliau, sementara kami yang mendukung beliau, yang notabene bukan dari pendukung beliau di tahun 2014 dan 2019, tersakiti karena upaya ini adalah upaya untuk meninggalkan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Sehingga wajar kalau kami kecewa dengan Bapak Prabowo. Anda mengkhianati orang yang telah menjadikan Anda Presiden Republik Indonesia. Apapun argumentasinya, apapun alasannya, Prabowo belum sampai setahun berkuasa, lu udah bicara lensirkan Prabowo hanya gara-gara membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Berapa banyak kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa, lu diam aja. Sekarang sok-sok bela rakyat, sok bela NKRI. Tai kucing kalian, brengsek kalian. Saya kecewa. Ini parah nih. Hah? Lu kecewa? Kami bahagia kok. Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak pernah protes ketika orang yang menjadi dalang daripada kasus hukum yang menjerat Tom Lembong ini masih bebas berkeliaran, tidak tersentuh oleh hukum. Dia juga orang yang menjadi dalang semua skandal dan kerusakan yang ada di negara ini. Dia juga menjadi dalang daripada dihambur-hamburkannya uang negara, sehingga negara ini terjerat hutang ratusan triliun kepada Cina untuk proyek-proyek ambisiusnya seperti proyek kuota dan IKN yang tidak terpakai itu, yang katanya bulan Agustus tahun lalu dipakai untuk upacara 17 Agustus tapi tidak terbukti itu. Kemudian proyek kereta cepat. Kenapa kamu diam saja? Dia juga orang yang menjadi dalang dari semua skandal-skandal yang merugikan negara ini, seperti penjualan pasir laut, penjualan pulau Rempang, kasus pagar laut. Kenapa kamu diam saja? Apa karena kamu itu termul? Jika kamu bersikap hipokrit, munafik, standar ganda. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Prabowo itu nggak ngebelain koruptor, tapi membela hak asasi anak bangsa yang diperlakukan tidak adil. Karena katanya, kezoliman yang diterima sama Tom Lembong dan Hasto itu atas perintahnya sesembahan elu. Kalau elu ngajakin buat lengserin Prabowo, berarti kita harus sekuat tenaga menjaga Prabowo. Soalnya, kalau Prabowo lengser, ntar kita bakalan dipimpin sama Gibran. Amit-amit cebong bayi. Kasihan si DJ Kunti nih, dulu namanya DJ anak jenderal, sekarang durhaka sama jenderalnya. DJ, sesakit itukah jadi caleg gagal? Indonesia tuh masih waras ya. Siapa mau memilih Gerwani kayak lo? Siapa yang mau milih Gerwani? Udah mulutnya mincra-mincri, tukang fitnah, tukang hasut orang. Jilbabmu itu hanya untuk berkedok, nutupin tuban. Biasanya juga kamu live juga nggak pakai kerudung, habis mandi basah-basah live apa gitu. Kalau emang kamu muslim sejati nggak bakalan pernah buka aurat. Malu kita buka-buka rambut, buka-buka aurat, malu lah. Aku rasa PSI itu semua ya, kadernya itu suka fitnah gitu loh. Dimulai dari Giring Niji, si Grace, semuanya gitu, apalagi si Kunti ini. Kami disuruh bergabung dengan anak Abah jelas tidak bisa, karena anak-anak Abah ini terus-menerus menghina kami. Apalagi jika kami diminta untuk bergabung dengan anak-anak Banteng, jelas tidak bisa. Selama ini anak-anak Banteng itu begitu kurang ajar dengan Pak Jokowi. Mantap banget. Kalau mau cari panggung, dia kebaikan dong. Kebaikan, ditanamkan kebaikan di masyarakat, bukan fitnah sana, fitnah sini, hasut sana, hasut sini, jelekin sana, jelekin sini. Konsisten. Kalau emang mendukung Pak Prabowo ya didukung gitu. Sekarang banyak narasi-narasi yang ingin melengsarkan Pak Prabowo karena telah memberikan abolisi dan amnesti kepada koruptor. Itu narasi yang termulu ucapkan di mana-mana.
melengsarkan Prabowo dan diganti oleh Gibran. Nah, kalau ini nggak berhasil guys, ada lagi nih narasi yang mereka buat. Itu sebenarnya ide abolisi amnesti itu adalah dari Jokowi ketika Pak Prabowo menemui Jokowi. Jadi yang berjasa adalah Pak Jokowi. Itulah guys ya yang banyak beredar di VT-VT sekarang ya. Jadi kita gimana nih anak-anak Abah ya, kita harus terus mengawal Pak Prabowo sampai selesai tugasnya ya. Jangan sampai disabotase oleh mereka-mereka yang gerah Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada orang-orang baik seperti Pak Tom dan Pak Asto. Ada pendukung Jokowi ya dari PSI yang bilang lengserkan Prabowo. Dia terkoneksi sebagai caleg dari PSI Dapil Jawa Timur ya. Ini sebuah statement yang sangat-sangat bodoh. Dia tidak sadar PSI adalah bagian dari pemerintahan Prabowo, tapi tiba-tiba ingin melengserkan Prabowo. Artinya di sini kalian ingin memberikan jalan Gibran jadi presiden. Di sini permainannya sangat kasar. Ingat, kami sebagai pendukung Prabowo tidak akan terima itu. Kalau ingin belajar bagaimana beroposisi, belajarlah ke anak Abah dan anak Banteng. Sejauh ini dia mengkritik Prabowo dan Gibran, tapi tidak pernah ada kata-kata ingin melengserkan Prabowo. Karena dia tahu kalau Prabowo lengser, yang naik itu Gibran, dan orang mereka tidak senang. Jadi tolong para termu-termu belajarlah beroposisi kepada anak Abah dan Banteng.